Tumbuhan paku, atau disebut juga Pteridophyta, adalah kelompok tumbuhan berpembulung yang berkembang biak menggunakan spora, bukan biji atau bunga. Tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan tumbuhan lumut dengan adanya akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku dapat ditemukan di berbagai habitat, terutama di daerah yang lembab, seperti hutan hujan tropis, tepi sungai, dan daerah beriklim basah. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Memiliki sistem pembuluh vaskular. Tidak seperti lumut, tumbuhan paku adalah tumbuhan vaskular yang memiliki jaringan pembuluh xilem dan flum. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya, sedangkan flum meningkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sistem vaskular ini memungkinkan tumbuhan paku tumbuh lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan tumbuhan non-vaskuler. 2. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki struktur akar sejati yang menembus tanah, berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Batangnya bisa berupa batang bawah tanah rizoma atau batang yang tumbuh tegak. Daun tumbuhan paku disebut frond dan biasanya memiliki bentuk yang khas dengan pola percabangan seperti tulang-tulang daun. Beberapa paku juga memiliki daun muda yang menggulung disebut Cercinat vernacea sebelum berkembang menjadi daun dewasa. 3. Daun dengan spora sporofil. Daun pada tumbuhan paku memiliki peran penting dalam proses reproduksi. Spora biasanya terbentuk di bagian bawah daun atau pada struktur khusus yang disebut sporofil. Sporofil adalah daun atau bagian daun yang menghasilkan spora dalam kantong-kantong kecil bernama sporangium. Pada banyak spesies paku, sporangium berkumpul membentuk kelompok yang disebut sorus. Siklus hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki siklus hidup yang disebut metagenesis atau pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase utama, fase sporofit dan 1 gametofit. 1. Fase sporofit generasi dominan. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari adalah fase sporofit, yaitu fase tumbuhan dewasa yang menghasilkan spora. Dalam fase ini, tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. 2. Pelepasan dan penyebaran spora. Ketika sporangium matang, ia akan pecah dan melepaskan spora. Spora yang terbawa angin atau jatuh ke tanah akan menyebar dan jika mendarat di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi fase berikutnya dalam siklus hidup paku, yaitu fase gametofit. 3. Fase gametofit protalium. Spora yang mendarat di lingkungan yang cocok akan berkecambah menjadi protalium, yaitu fase gametofit tumbuhan paku. Protalium adalah struktur kecil, tipis, dan berwarna hijau, mirip dengan daun kecil, namun hanya berukuran beberapa milimeter. 4. Fertilisasi dan pembentukan zigot. Saat lingkungan cukup lembab, sperma akan berenang menuju sel telur untuk melakukan pembuahan. Proses ini memerlukan air agar sperma bisa bergerak. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi sporofit baru. 5. Pertumbuhan sporofit baru. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa sporofit dan siklus hidup ini akan berulang. Pada fase ini, protalium akan mati dan tumbuhan paku yang baru akan terus tumbuh menjadi fase sporofit yang dominan. Jenis-jenis tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat dibagi menjadi beberapa kelas utama berdasarkan struktur dan jenis daunnya. 1. Paku kawat Lycopodiopsida. Paku kawat, seperti Lycopodium, memiliki batang kecil yang bercabang dan daunnya kecil serta menyerupai jarum. Paku kawat biasanya tumbuh merayap di permukaan tanah dan sering ditemukan di hutan tropis. 2. Paku ekor kuda Equisetopsida. Paku ekor kuda memiliki batang yang berongga dan beruas-ruas seperti ekor kuda. Daun mereka sangat kecil dan biasanya tumbuh melingkar di sekitar ruas bata. Tumbuhan paku ini tumbuh di daerah berawa atau tanah basah dan menghasilkan spora. 3. Paku sejati Polypodiopsida. Paku sejati adalah kelompok paku yang paling beragam.
dan memiliki daun besar yang dikenal dengan sebutan frond. Contohnya adalah paku sarang burung Asplenium nidus dan Suplir adiantum. Paku sejati memiliki sorus di bagian bawah daunnya yang mengandung sporangium. 4. Paku purba Psilotopsida. Paku purba adalah kelompok paku sederhana yang tidak memiliki daun sejati dan akarnya terbatas. Batang mereka bercabang-cabang dan menghasilkan spora di bagian ujung batang. Contohnya adalah Psilotum nudum yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Adaptasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki beberapa adaptasi untuk dapat bertahan di berbagai lingkungan. Kemampuan menyimpan air. Tumbuhan paku dapat menyimpan air di dalam sel-sel tubuhnya yang membantu mereka bertahan di tempat yang lembab atau menghadapi periode kering. Reproduksi melalui spor. Karena spora dapat tersebar melalui angin, tumbuhan paku memiliki kemampuan untuk menyebar dengan cepat. Habitat dan persebaran tumbuhan paku. Tumbuhan paku biasanya tumbuh di daerah yang lembab, seperti hutan hujan tropis, daerah berawa, dan sepanjang sungai. Beberapa jenis paku dapat hidup di tempat kering dengan cara beradaptasi untuk menyimpan air atau tumbuh di celah-celah bebatuan. Manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki berbagai manfaat dalam ekosistem dan bagi manusia, di antaranya 1. Peran ekologis. Tumbuhan paku menyediakan habitat bagi berbagai hewan kecil, seperti serangga dan mikroorganisme. 2. Sebagai tanaman hias. Banyak jenis tumbuhan paku yang dijadik tanaman hias karena keindahan bentuk daunnya, seperti paku Suplir adiantum dan paku tanduk rusa platycerium. Penggunaan dalam hortikultura. Beberapa jenis paku, terutama lumut gambut dari genus Phagnum yang kadang disalahartikan sebagai paku pakua, digunakan sebagai media tanah karena daya serap airnya yang tinggi. 4. Pengobatan tradisional. Di beberapa budaya, tumbuhan paku digunakan dalam pengobatan tradisional. Misalnya, ekstrak dari daun paku digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit kulit atau sebagai ramuan untuk mengurangi peradangan. 5. Paku air sebagai pupuk hijau. Paku air, seperti azolla, memiliki hubungan simbiosis dengan bakteri Anabaena azollae yang mampu mengikat nitrogen. Karena itu, azolla sering digunakan sebagai pupuk hijau di persawahan untuk meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Kesimpulan, tumbuhan paku adalah kelompok tumbuhan vaskular yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Mereka berkembang biak menggunakan spora dan memiliki siklus hidup yang melibatkan fase sporofit dan fase gametofit. Tumbuhan ini juga memiliki manfaat dalam hortikultura, pengobatan tradisional, dan sebagai tanaman hias. Adaptasinya yang baik membuat tumbuhan paku mampu tumbuh di berbagai habitat, terutama di lingkungan lembab dan teduh. Itulah penjelasan mengenai tumbuhan paku. Saya Paul Janur mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.